Sekarang kita melanjutkan ke soal nomor 3 ya. Lagi-lagi di sini Bunda punya dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis di mana di sini besar sudutnya 125 derajat dan yang di sini kita cari tahu ya. Di sini disimbolkan dengan sudutnya P derajat. Oke, baik. Kamu perhatikan baik-baik gambarnya. Di sini gambarnya itu sudutnya kan menghadap ke bawah nih, ya kan, ke sana. Dan ini kan juga sudutnya menghadap ke bawah. Artinya dia sama-sama menghadap area yang sama. Nah, ada yang ingat kalau sudut dengan ciri-ciri yang menghadap area yang sama, itu disebut ya sudut apa? Ada yang tahu? Iya, sudut sehadap. Di mana sudut sehadap itu besarnya pasti sama. Berarti kalau di sini 125 derajat, di sini yang P ini besarnya juga iya, 125 derajat. Ya, alasannya karena dia sudut sehadap. Oke ya. Jadi di sini besar sudutnya 125 derajat karena dia merupakan sudut sehadap sama sudut yang sebelah sini. Kalau kamu masih bingung kenapa kok dia bisa disebut sudut sehadap atau cara ngebedainnya bagaimana dengan sudut-sudut yang lainnya, kamu bisa play lagi video Bu Nur yang sebelumnya yang sudah Bu Nur kasih ya, mungkin di pertemuan sebelumnya. Ya, kamu bisa nanti ngebedain mana sudut sehadap, mana sudut sepiak, mana sudut berseberangan. Seperti itu, ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4 di sini. Soal nomor 4 di sini, ya. Soal nomor 4 di sini itu Bu Nur awalnya seperti ini. Bu Nur punya sudut di sini ya, yang di sini nih. Sebelah sini itu besar sudutnya 8x plus 14 dan yang di sini besar sudutnya 4x dikurang 2 derajat. Ya. Di sini berarti sudut DEF ya kan, besar sudutnya 8x ditambah 14 derajat. Dan di sini besar sudutnya GOH 4x dikurang 2 derajat. Disuruh menentukan nilai x-nya. Ya kan, lihat di sini. Di sini kan bentuknya belum bilangan bulat ya kan, belum fix gitu bilangannya, masih berupa variabel. Masih ada variabelnya. Jadi biasanya nak, kalau soal di dalam soal matematika masih ada variabel-variabel begini nih, ada nilai-nilai yang harus kita cari x, y, z ataupun huruf lainnya. Itu artinya kita disuruh mencari nilai dari variabel tersebut atau kita disuruh mencari nilai dari huruf tersebut. Kebetulan di sini benar menggunakan variabelnya x ya kan. Nah, di sini soalnya suruh menentukan yang pertama nilai x, yang kedua besar sudut dari DEF. Kita kerjakan satu-satu dulu, kita kerjakan yang A. Mencari nilai x ya. Oke, baik. Kita mencari nilai x. Bagaimana caranya? Oke, bisa kamu lihat di sini. Di sini itu kan besar sudutnya DEF ini 8x ditambah 14. Belum fix ya besar sudutnya berapa, kita belum tahu. Kalau ditambahin lagi ke sini, nih, Bu Nur tambahin lagi dari sini ke sini. Nah, itu besar sudutnya totalnya akan, nah, sudut lurus, ya kan, 180 derajat. Yang artinya, ya kan, sudut DEF ditambahin sudut FEO, itu besar sudutnya yang di sini, itu harus totalnya sama dengan 180 derajat. Masalahnya, di sini nih, kita nggak tahu sudutnya berapa. Terus gimana dong Bu Nur cara mencari tahunya? Nah, kamu bisa lihat sudut FEO, ya nggak? Ini dia ada hubungannya atau kaitannya dengan sudut GOH. Apa kaitannya? Dia ingat sudut apa? Iya, sudut sehadap. Di mana sudut sehadap itu besar sudutnya pasti sama. Karena besar sudutnya sama, maka di sini Bu Nur yang di kosong itu bisa Bu Nur tulis di sini besar sudutnya 4x dikurang 2 derajat. Kok 4x Bu Nur? Ya, karena kan sudutnya belum tahu kita, ya kan? Nah, jadi sudutnya yang diketahui di sini kan masih berupa 4x dikurang 2 derajat. Ya, nggak apa-apa, kita tulis saja di sini. 4x dikurang 2 derajat. Seperti itu. Nah, apakah sudah selesai? Belum, karena kita disuruh mencari nilai x-nya. Nah, seperti tadi yang sudah Bunda jelaskan, di mana total dari sudut DEF ditambah sudut FEO itu harusnya 180 derajat, ya kan? Sama dengan besar sudut dari DEF ditambah besar sudut dari FEO. Oke, 180 derajat sama dengan DEF-nya besarnya berapa di sini? 8x ditambah 14
derajat, ya kan? Ditambah lagi jangan lupa dengan sudut GOH. Maaf, ini bukan FEO. GOH ya. GOH. GOH-nya adalah 4X dikurang 2 derajat. Nah, gitu. 180 derajat. Kita tulis lagi sama dengan, nah, lihat di sini. Di sini ada dua sudut. Ini sudut yang pertama, sudut yang kedua. Lihat masing-masing di sini ada variabel X, di sini juga ada variabel X. Karena di sini sama-sama punya variabel X dengan yang di sebelah sini, maka seperti prinsip aljabar sebelumnya, kamu harus mengumpulkan yang sejenis. Yang variabelnya sejenis, kamu kumpulkan dengan yang sejenis. Artinya si 8X ini kamu kumpulkan dengan si 4X. Tandanya karena si 4X ini positif, berarti ditambah 4X begitu. Ya, ditambah lagi sama yang ini 14. Oke, dikurang 2. Nah, seperti itu. 180 derajat. Kita tulis lagi sama dengan 8X ditambah 4X berapa? Iya, 12X. Ya, ditambah 14 dikurang 2. Berapa tuh? Iya, 12. 12 di sini 12 derajat loh ya. Ini tuh derajat. Kaitannya ini di sini itu masih berupa derajat. Nah, oke, Bunda tulisin biar kamu gak bingung. Baik. Terus gimana Bu Nur kalau sudah sampai sini? Nah, silahkan kamu lihat lagi di sini. Di sini si 12-nya itu bisa nggak ditambahkan sama si 12X? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena di sini 12-nya tidak punya variabel nih yang sebelah kanan ini. Sedangkan di sini punya variabel X. Dimana kalau tidak punya variabel, dia nggak bisa dijumlahkan dengan yang ada variabelnya. Akhirnya mau tidak mau, kamu harus menggeser atau memindahkan ini ke sini. Mengumpulkan dengan yang tidak ada variabelnya. Ya, maka 180 derajat, karena dia pindah ruas, tadinya sebelah kanan sama dengan, menjadi sebelah kiri sama dengan, tandanya dikurang jadinya, dikurang 12 derajat, sama dengan 12X. Oke. 180 dikurangi 12 berapa? 168. Good. 168 derajat sama dengan 12X. Kita nyari apa sih? Nyari X kan? Nah, maka X sama dengan 168 derajat dibagi dengan 12. Maka X sama dengan, ada yang sudah dapat jawabannya? 168 bagi 12. Iya, jawabannya 14 derajat. Seperti itu. Ya. Jadi ini yang A, ini jawabannya untuk yang A. Ya, bisa kamu lihat. Oke, yang A. Sekarang kita cari nilai B-nya. Besar sudut D, E, F. Berarti yang ini nih. Yang si 8X plus 14. Ya, kita cari tahu besar sudut si DEF itu berapa? Mencari besar sudut DEF sama dengan besar sudut DEF kan di sini disimbolkan dengan 8X ditambah 14, ya kan? 14 derajat. Ya sudah. Berarti besar sudut DEF sama dengan 8 X di sini tadi sudah kita dapatkan hasilnya, yaitu di sini 14 derajat, karena tadi kita sebelumnya sudah mencari nilainya. Berarti X-nya di sini kamu substitusi, betul, kamu ganti dengan angka 14. Karena di sini kan 8X, berarti kan 8 dikali X, yang artinya juga 8 dikali 14 derajat. Nah, ditambah si 14 derajat yang kedua ini. Ya kan? Dah. Besar sudut DEF sama dengan 8 kali 14. Ada yang tahu berapa? 8 kali 14. Yaps, 112 derajat. Nah, jangan lupa ditambah dengan 14 derajat. Jadi total sudut DEF besarnya adalah berapa? 126 derajat. Ya. Ini mencari yang B. Cari sudut DEF. Oke, begitu cara mencarinya. Ya, nanti kamu kalau misalnya penasaran besar sudut GOH-nya berapa, biar tidak ada variabelnya, kau bisa nyari sendiri. Ya, dengan berbantuan ini, nilai X-nya kan udah dikasih tahu di sini. Ya, oke, gitu aja anak-anak. Silakan nanti kamu tonton lagi kalau kamu masih belum paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.